Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dita Nur Sapitri dari kelas AK21C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi transformasi organisasi pada mata kuliah manajemen strategi. Transformasi organisasi merupakan suatu strategi dan implementasi untuk membawa organisasi dari bentuk dan sistem yang lama ke bentuk atau sistem yang baru dengan menyesuaikan seluruh elemen turunannya. Nah, elemen ini sendiri terdiri dari sistem, struktur, people, and culture dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar selaras dengan visi dan misi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, komponen penting dalam melakukan transformasi organisasi antara lain yang pertama ada arah bisnis visioner. Arah bisnis dan visioner ini meninjau kembali visi dan misi minimal dalam jangka waktu 3 tahun sekali. Yang kedua ada kesiapan berubah, di mana perusahaan wajib menyiapkan program untuk menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga ada orientasi pasar, menyiapkan strategi dan program untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang keempat ada tanggap terhadap lingkungan, di mana memiliki program untuk mengenali kekuatan dan kelemahan serta menggunakannya untuk menghadapi tantangan dan ancaman eksternal demi kelancaran perusahaan itu sendiri. Yang kelima ada operasi prima. Operasi prima ini mengelola operasinya untuk menciptakan keunggulan yang berdaya saing dalam pangsa pasar. Next ada kepemimpinan yang kuat. Maksudnya di sini seorang pemimpin harus mempersiapkan kepemimpinan organisasinya yang mampu menggerakkan semua sumber daya manusianya dan organ organisasi guna mencapai visi misi organisasi itu sendiri. Berikutnya ada insan yang kompeten, mengelola sumber daya manusia untuk menciptakan keunggulan berdaya saing dalam pangsa pasar. Berikutnya ada budaya perusahaan, di mana perusahaan tersebut dapat mengembangkan budaya yang mendukung pencapaian visi dan misi dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir ada manajemen risiko, yaitu mengelola risiko sehingga menunjang keberhasilan perusahaan. Transformasi sendiri merupakan tindakan strategis yang membutuhkan investasi besar dengan risiko yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan suatu modal yang sudah teruji sebagai pedoman bagi organisasi di Indonesia untuk menjalankan transformasi organisasi itu sendiri. Berikut ini ada 8 langkah penting dalam melakukan transformasi organisasi yang efektif. Yang pertama itu kita harus menetapkan apa yang akan kita lakukan. Nah, yang pertama itu bisa dengan mengapa kita harus melakukannya. Yang kedua, dengan membuat strategi apa manfaat dari perubahan tersebut, dan yang terakhir bisa dengan apa bahaya dari tidak berubahnya hal tersebut, seperti itu. Terus yang kedua, langkah yang kedua itu bisa dengan membuat rasa urgensi dan kemudian pertahankan untuk jangka yang panjang. Nah, yang ketiga menerapkan tata kelola dan manajemen. Maksud di sini yaitu membentuk koalisi leader yang kuat untuk bisa menuju sukses. Yang keempat, libatkan pemangku kepentingan utama, terutama manajer dalam membuat perubahan yang terjadi. Yang keempat, yang kelima yaitu libatkan pemangku kepentingan utama, terutama manajemen. Hilangkan hambatan untuk keberhasilan transformasi, terutama selama implementasi. Yang keenam ada aktifkan transformasi nyata, yaitu dengan cara menumpuk budaya organisasi baru dari perilaku individu itu sendiri. Yang ketujuh ada atur kembali operasi dan organisasi untuk
tertipkan visi baru dan mendukung transformasi. Dan yang terakhir ada tingkatkan keterampilan eksekutif dan pemimpin dalam mengubah kepemimpinan. Nah, perusahaan yang transformasi organisasi dilakukan untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan, inovatif, dan memiliki nilai tambah lebih tinggi. Ibaratnya itu seperti kita sedang lomba lari. Nah, transformasi ini adalah maraton yang membutuhkan daya tahan tinggi dan nafas panjang dalam setiap waktu dan tahapan harus bisa menampilkan kemajuan dan harus ada hasil nyata baik itu dalam jangka pendek ataupun quick win. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.